Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are having a lovely day today. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua menghabiskan harinya dengan indah ya. Oke. Before we study, let's say basmalah. Sebelum belajar, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to continue our study in lesson 3 about It's a Tidy Living Room. Yeah, it is the last day to discuss about this lesson ya. Ini adalah hari terakhir kita membahas bab ini, bab 3 ini ya. That means next week we're going to continue to lesson 4 ya. Artinya minggu depan kita akan belajar bab 4 ya. Okay. Now let's open your book. Open page 55 and 56. Buka halaman 55 dan 56. Okay. In page 55 di halaman 55, you will find 6 things in the living room. Kamu akan temukan 6 hal yang mungkin ada di ruang tamu ya. Ada purple sofas. Purple sofas itu apa? Ini sambil ditulis aja ya di bawahnya artinya. Purple itu ungu, sofas itu sofa. Purple sofas artinya sofa ungu ya. Sofanya berwarna ungu, sofa ungu. Bookcase sudah tahu artinya kan? Sudah Bapak ajarkan kan? Tinggal tulis di bawahnya apa bookcase. Tulis aja pakai pensil atau pulpen di bukunya, di buku paketnya langsung. Ada paintings. Ingat baik-baik, painting sudah Bapak ajarkan. Apa artinya tulis di bawahnya. Lalu ada window juga sudah Bapak ajarkan. Floor juga sudah Bapak ajarkan. Green armchair sudah Bapak ajarkan. Armchair itu kan kursi tangan. Green itu hijau. Green armchair, kursi tangan hijau ya. Berarti dia warnanya hijau. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, di sini ada purple sofas and paintings. Pak, kenapa itu ada S-nya di belakangnya, Pak? Purple sofas kan sofa aja. Lihat gambarnya, ada 2. Oke ya. Kalau misalnya benda yang lebih dari 1 ya, 2 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya, sampai tak terbatas, itu di belakangnya, itu namanya jamak ya, jamak. Plural ya, jamak. Jadi dia ditambahin S ya. Purple sofas. Sama paintings. Paintingnya ada 2 kan? Jadi paintings, gambar-gambar maksudnya. Purple sofas, karena dia ada 2 berarti sofa-sofa ungu. Books, contoh ya books. Kalau book kan buku. Books, buku-buku. Bukunya ada banyak. Apalagi? Boy, anak laki-laki. Boys, anak-anak laki-laki. Berarti anak laki-lakinya ada lebih dari 1. Oke, my friend, contoh lagi my friend. Teman saya, my friend. Berarti temannya cuma 1. Kalau my friends, nah teman-teman saya. Ada S-nya di belakangnya, my friends, teman-teman saya, seperti itu ya. Oke, nanti mungkin akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Sebenarnya itu sudah jelas sih. Nanti Bapak akan jelaskan, cuman kita lanjutkan dulu yang ini. Lalu di halaman on page 56 di halaman 56 you will find this picture ya. Kamu akan temukan gambar ini. Lalu di bawahnya ada isian ya. Isinya itu seperti ini. Ya, ada 6 ya. Yang nomor 1 sudah diisi. Ya. 1 2 3 4 5 6 ada 6, nomor 1 sudah diisi ya. Ya kan? Nah, isiannya itu ada di halaman 55 tadi. Ada di halaman 55 tadi. Ada purple sofas, bookcase, paintings, window, floor, and green armchair. Ya, jadi di sini ada purple sofas. Nah, sisanya yang 5 tadi. Ada window, floor, green armchair, dan yang lain-lain ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, terus cara mengisinya kalian harus lihat konteks dari kalimatnya. Dari pertama, this is my living room. Ini adalah ruangan saya. There are 2 purple sofas and a green armchair. Ada 2
apa ini? Sofa ungu dan sebuah kursi tangan hijau, green armchair. Nah gini ya, biar Bapak bantu kalian sambil isi. Cuman Bapak nggak kasih tahu jawabannya, Bapak bantu aja. One purple sofa is near. Nah, ini sambil dicatat di bawah. Langsung di buku paketnya di halaman 56, near. Tulis di bawahnya near ini artinya di dekat. Dekat ya, dekat. One purple sofa is near di dekat. Satu sofa ungu ada di dekat. Titik-titik. And another one is near the door. Ya. Dan yang lainnya ada di dekat, near kan di dekat door, pintu. Oke. One purple sofa is near, di dekat apa? Is near. And the other one, and another one, yang satunya is near the door. Satunya ada di dekat pintu. Ya. Jadi diisi benda yang di dekat yang ini apa? Ada di halaman 55. Apakah itu armchair, window, floor? Oke ya. Oke, next. The blah 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 is in front of the bookcase. Masih ingat kan? In front of itu di depan. Titik-titik berada di depan bookcase. Titik-titik ada di depan rak buku. Ya. Blah 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 is in front of the bookcase. Sesuatu titik-titik ada di depan bookcase. Apa itu? Lihat di gambarnya. Oh, ternyata itu. Lalu apa sih bahasa Inggrisnya? Ada di halaman 55 lagi ya. Okay, next. The blah 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 is big and full of books. Titik-titiknya besar ya. Titik-titiknya besar dan full of books. Penuh buku. Titik-titiknya besar dan penuh buku. Lihat apa yang besar dan penuh buku. Oh, itu ternyata, Pak. Bahasa Inggrisnya lihat di halaman 55 lagi. Ya, next. There are also two blah 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 on the wall. Ada juga dua titik-titik di dinding. Ada dua titik-titik di dinding. Apa? Lihat di halaman 55. I clean my living room every day. Saya membersihkan living room apa? Living room, ruang tamu ya. Saya membersihkan ruang tamu saya setiap hari. I dust the sofa and mop the blah blah blah. Ya. Oke. I dust ini apa sih? Membersihkan pakai kemoceng itu nah. Membersihkan pakai kemoceng ya. I dust the sofa and mop. Mop itu mengepel ya. Tahu kan mengepel? I dust the sofa, saya membersihkan sofa dan mengepel apa? Lihat di halaman 55 lagi. It's a clean and tidy living room. Ini adalah sebuah ruang tamu yang bersih dan rapi. Diisi ya. Kalau misalnya ketinggalan diulang aja. Oke, selesai bab 3. Namun Bapak akan tambahkan sedikit karena menurut Bapak penting ya. Oke, apa itu or an? What is and an? Apa bedanya sama an? Dan an itu artinya sama. Bisa sebuah, bisa seekor, bisa seorang. Ini tanda garis miringnya hapus. Sorry. Bisa sebuah, bisa seekor, bisa seorang, tergantung bendanya. Oke. An is used if the word starts with vowels. An ini ya, artinya sama, hanya saja an dipakai kalau bendanya diawali dengan huruf vokal. Huruf vokal itu apa, Pak? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Kalau bendanya huruf depannya ini pakai an. Kalau bukan ini pakai e ya. E is used if the word doesn't start with vowels. Kalau misalnya tidak pakai, kalau misalnya dia tidak diawali dengan vowels, kata apa sih namanya, huruf vokal A, I, U, E, O, dia pakai e biasa. Examples, contoh aja langsung ya. A cat. Cat ini awalnya kan bukan A, I, U, E, O, awalnya C. Cat ya. Berarti nggak pakai n, dia pakai e aja. Sama. A living room, L, bukan A, I, U, E, O kan. Sama. A living room, a student, pakai e.
Artinya a cat. Nah kan, apakah sebuah, seekor, atau seorang? Cat kan kucing. Gak mungkin seorang kucing, gak mungkin sebuah kucing. Berarti seekor kucing. Kalau hewan dia seekor. A living room. Ruang tamu. Sebuah, ini seekor kucing, ini sebuah ruang tamu. Kok sebuah, Pak? Ya kan ruang tamu gak mungkin seekor. Masa seekor ruang tamu? Masa seorang ruang tamu? Yang paling cocok sebuah ya. Kalau dia benda, buah, dia sebuah. Kalau misalnya hewan, seekor. Kalau misalnya orang, ya seorang. Nah, a student, student murid. Seorang murid. Masa sebuah murid atau seekor murid kan aneh. Jadi seorang murid, a student. Seorang murid. There is a cat, itu adalah seekor kucing. This is a living room, ini adalah ruang tamu. I am a student, saya adalah seorang murid. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya bendanya diawali oleh huruf A atau I atau U atau E atau O, A, I, U, E, O. Contohnya eagle. Eagle ini ada yang tahu? Eagle ini elang ya. Elang. Kan. Dia nggak boleh pakai eagle. Dia harus an eagle. An eagle. Seekor elang. Sama orange. Orange artinya jeruk ya. Awalnya O nih, huruf vokal orange. Jadi dia pakai an. An orange. Nggak boleh pakai orange. Aneh. Salah. An orange. Sebuah jeruk. Seperti itu ya. Oke, tugas lagi. Karena yang tadi gampang ya. Ini juga tugasnya gampang juga sih. Jadi Bapak kasih 2. Exercise, tugas. Ini number 1 until number 10. Kalian isi atau an, lalu kalian tulis artinya. Contohnya ada di number 1 and number 2. Number 1, apple. Awalnya huruf A. Berarti pakai an. An apple. Artinya sebuah apel. Karena dia buah ya. Sebuah, nggak mungkin seekor apel. Kalau ada snake. Snake itu diawali. Ini dulu dilihat. Huruf awalnya S. Bukan A, I, U, E, O kan. Berarti pakai E. Bukan unsnack, tapi a snack. A snake. A snake artinya seekor ular. Karena dia hewan pakai seekor. Nanti kalau misalnya ketemu pekerjaan, misalnya polisi misalnya. Berarti seorang polisi. Gitu ya. Nggak boleh seekor atau sebuah polisi. Gitu ya. Oke. That's all for today. Itu aja untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week.